untuk memuliakan Tuhan. Haleluya. Kita mau memuji Dia karena Dia begitu besar dan kasih-Nya bagi kita. Kita angkat pujian kita kepada Tuhan. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Haleluya. Haleluya. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Haleluya. Ada sesuatu hal yang luar biasa di tempat ini, puji Tuhan. Haleluya. Coba lambaikan tanganmu. Yang di belakang, haleluya. 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 Wow, ini sesuatu hal yang luar biasa, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Dan saya percaya bahwa saudara yang hadir di tempat ini bukan suatu kebetulan. Puji Tuhan. Haleluya. Haleluya. Dan saya percaya juga saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, bahwa juga masyarakat yang ada di tempat ini, gereja-gereja Tuhan yang ada di tempat ini, kalau kita boleh bersama-sama bukan suatu kebetulan, puji Tuhan, tetapi ada rencana Tuhan di dalam hidupmu, ada rencana Tuhan di tengah-tengah masyarakat yang ada di tempat ini, puji Tuhan. Dari Injil Lukas pasal yang ke-18
ayat 18 sampai 23. Hal yang mau saya sampaikan kepada kita malam hari ini, yaitu yang pertama mengenai hidup yang kekal, yang kedua segala sesuatu harus dilepaskan. Hidup yang kekal, segala sesuatu harus dilepaskan. Seberapa banyak di antara kita, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, yang masih merindukan tentang kerajaan surga? Haleluya. Seberapa banyak di antara kita, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus? Oh haleluya, masih banyak ternyata. Luar biasa apa yang dirindukan, yang dilakukan oleh seorang pria ini, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Dia rindu akan hidup yang kekal. Surgoi sambulo tadoi dangadong besiayon disi rapita deojo. Surgoi sambulo tadoi dangadong besiayon disi namamu dipotong nadisi pilihan luar itu hata surgoi surgoi haleluya surgoi saisonama dangadong besiayon disi surgoi Totong na punay sa satu bornginon surgoi sambulonmu. Haleluya. Haleluya. Apakah sampai saat ini, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, hidup kekal, surgoi menjadi sambulonmu. Amin. Surgoi menjadi kerinduanmu di dalam kehidupanmu, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Atau seperti yang saya katakan tadi, di mana negara-negara Eropa yang ada gereja di situ sudah menjadi tutup. Karena apa, saudaraku? Karena dijadikan menjadi kafe. Satu hal yang sangat memprihatinkan sesungguhnya dalam dunia kekristenan, saudara. Tetapi anak muda ini ada satu kerinduan di dalam hidupnya. Ini adalah sesuatu hal yang sangat luar biasa. Bahkan kalau kita baca di dalam kitab Injil yang lain, dikatakan di situ dia berlari. Idu api bandadong lagu tema dorang medokon hupadoras lah kaki. Hupadoras lah kaki. Dopa sabuloki. Di surga sonangan. Haleluya. Alaya dong do damang do dai nang hupadoras lok kakina leolan hudul di mana soal. Hupadoras lah kaki alay holan hudul. Mulai nonton hupadoras lah kaki berarti kita keluar dari rumah kita, puji Tuhan. Haleluya. Ketika hari Minggu tiba, ketika lonceng gereja sedang berbunyi, itu adalah tanda, itu adalah panggilan kepada kita. Harusnya kita berkata, hupadoras lah kaki. Amin. Alay gudang do damang do dainang hupadoras lah kaki. Alay holan lagu do hudul do ibana. Hupadoras lah kaki. Beta mah bapak disebutnya. Haleluya. Eta mah disebutnya bapak baju mo. Dem hupadoras lah kaki. Alay sa tong hudul ho. Perhatikan baik-baik, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, apa yang dilakukan oleh orang kaya ini, saudara. Dikatakan dia berlari dan berlari. Kenapa dia berlari, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus? Karena bagi dia sangat penting itu hidup yang kekal. Haleluya. Dia masih bingung. Bagaimana caranya supaya saya bisa sampai kepada hidup yang kekal? Sebuah pertanyaan yang sangat masuk akal sebenarnya, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Maka pertanyaan ini juga harusnya menjadi pertanyaan kita pribadi, lepas pribadi, puji Tuhan. Haleluya. Orang kaya ini, dari segi materi dia adalah orang yang mapan. Dari segi jabatan dia adalah seorang pemimpin. Dari segi usia dikatakan dia masih muda. Tetapi tidak sampai di situ, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Dikatakan kebenaran firman Tuhan. Bahkan
juga dari segi kerohanian sebenarnya dia sangat luar biasa. Coba perhatikan ayat yang ke-20. Engkau tentu mengetahui segala perintah Allah. Ini pertanyaan Yesus kepada dia. Engkau tentu mengetahui segala perintah Allah. Jangan berzina, jangan membunuh, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta, hormatilah ayah dan ibu. Oh sudah ada hukum Taurat. Artinya damang dodeina diatus ibadah doh firman Tuhan. Nah saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dia mengerti akan kebenaran firman Tuhan. Dia tahu, bahkan juga bukan hanya dia tahu, tetapi juga dia lakukan itu firman Tuhan. Itu sebabnya dia katakan kepada Tuhan Yesus, semenjak saya muda, itu semuanya sudah saya lakukan. Ini seorang pria yang luar biasa. Saudara, tetapi kenapa dia harus datang kepada Tuhan? Kenapa dia harus datang kepada Tuhan, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus? Lalu kita teringat juga yang namanya Nikodemus. Adong BDT nih. Adong udah mengingat? Wujui romasi Nikodemus. Manopo Tuhan Yesus. Haleluya. Nikodemus seorang pemimpin agama, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Dia seorang tokoh agama, tetapi dia datang kepada Tuhan Yesus Kristus. Bahkan juga saudaraku, saking mungkin malunya, meila rai mana kan? Di dokonatan Tuhan di waktu dia di mana roh? Siang ni hari do? Malam. Pasal pada saat malam. Mungkin dia malu melihat orang sekitar. Saya ini kan seorang pemimpin agama. Bagaimana nanti kalau dilihat orang, apa kata dunia? Saya ini seorang pemimpin agama. Kalau saya datang kepada Yesus, ada banyak orang melihat saya malu mungkin. Itu sebabnya saudaraku dia datang pada malam hari. Seorang pemimpin agama datang kepada Tuhan Yesus Kristus. Nah saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, yang mau saya sampaikan kepada Bapak Ibu saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, jangan engkau katakan bahwa semenjak nenek moyang saya sudah menjadi agama Kristen. Saudara, sekali lagi jangan saudara katakan di dalam dirimu, dari nenek moyangnya saya sudah menjadi Kristen. Orang kaya ini mengerti firman Tuhan dan dia melakukan kebenaran firman Tuhan. Nikodemus juga mengerti akan kebenaran firman Tuhan dan dia lakukan juga kebenaran firman Tuhan, tetapi dia datang kepada Yesus untuk apa? Untuk mencari, untuk bertanya tentang kehidupan yang kekal. Puji Tuhan. Haleluya. Kenapa? Karena sesungguhnya kekristenan tidak menyelamatkan. Puji Tuhan. Haleluya. Sekali lagi saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kekristenan tidak akan pernah menyelamatkan. Yang menyelamatkan siapa? Yaitu pribadi Yesus Kristus. Haleluya. 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 Yesus engkau butuhkan saat malam hari. Lalu saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, di dalam pembacaan kita tadi, mulai dari ayat yang ke-22, mendengar itu Yesus berkata kepadanya, masih tinggal satu lagi yang harus kau lakukan. Juallah segala yang kau miliki dan bagi-bagikanlah itu kepada orang-orang yang miskin, maka engkau akan beroleh harta di surga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku. Ayat yang ke-23. Ketika orang itu mendengar perkataan itu, ia menjadi amat sedih sebab ia sangat kaya. Apa yang terjadi dengan orang kaya ini? Apa yang terjadi dengan pemimpin ini, saudara? Apa yang terjadi dengan
dengan seorang pemuda ini, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Dikatakan dia bersedih. Yang mau saya sampaikan, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, bahwa orang kaya ini harus dilepaskan, puji Tuhan. Itu sebabnya, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ya, poin yang kedua tadi, segala sesuatu harus dilepaskan. Ketika kita mengiring Tuhan, segala sesuatu harus dilepaskan, puji Tuhan. Laki-laki ini masih diikat oleh yang namanya kekayaan, saudaraku. Itu sebabnya dia sedih ketika Yesus katakan, juallah segala milikmu lalu bagi-bagikan kepada orang miskin. Yang ingin mau saya sampaikan, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, betapa banyaknya manusia, saudara, betapa banyaknya orang-orang percaya hidup dalam keterikatan. Puji Tuhan. Haleluya. Saya mau katakan sekali lagi, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, betapa banyaknya orang-orang percaya yang sudah mengaku Kristen, tetapi dia diikat. Pak Pendeta, apa yang mengikat dia? Mungkin saat ini kekayaan sedang mengikat engkau. Sekali lagi, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mungkin kekayaanmu sedang mengikat engkau, sehingga engkau tidak mau bergerak ke gereja, sehingga engkau tidak mau bergerak untuk memuji, untuk mencari Tuhan. Atau mungkin juga bisnismu sedang mengikat engkau, saudara. Sebabnya saya katakan tadi, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ada banyak orang yang mengaku saya sudah terlalu sibuk. Kesibukan saya begitu luar biasa. Berkat-berkat Tuhan semakin indah, semakin luar biasa saya terima di dalam kehidupan saya. Saya sedang promosi akan jabatan. Bisnis saya sedang lancar. Bisnis saya sedang naik-naiknya. Tetapi perhatikan baik-baik, saudara. Bisnismu itu pun bisa mengikat engkau. Kekayaanmu pun bisa mengikat engkau. Dan malam hari ini, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, apa yang sedang mengikat kehidupanmu saya tidak tahu. Kemiskinan kita juga bisa menjadi pengikat di dalam kehidupan kita. Mungkin, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, engkau ekonomimu saat ini sampai yang namanya ekspas. Ekonomi pas-pasan. Atau, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ekonomimu mungkin saat ini sedang apa yang namanya Senin Kamis, disia habis. Lumayan dope orang Senin Kamis. Gali lubang tutup lubang, buang mau siya deh. So na ilo ni edeni ay gali lubang tutup lubang. Gali lubang tutup lubang, lumayan dope na menudai ng nanolongan di bagasan Tuhan Yesus Kristus. Buama bolos saya oleh na menutupi terus. Menutupi yang kau utang terus. Tetapi, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ini juga bisa mengikat hidupmu. Atau, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, hidupmu sedang diikat, khususnya bagi anak-anak muda. Dengarkan ini baik-baik, generasi muda yang ada di tempat ini. Mungkin engkau sedang diikat oleh yang namanya narkoba. Maka malam hari ini juga perlu engkau dibebaskan dari yang namanya keterikatan tersebut. Atau, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, engkau sedang diikat dengan yang namanya minuman-minuman keras. Engkau berjanji kepada dirimu sendiri. Songonay dokon nila bahasa Batak ini. Hubana maau ilang nigelekku. Tetapi, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dari tahun ke tahun dia tidak pernah berubah. Hanya sekedar lagu saja. Dia berjanji kepada suaminya, dia berjanji kepada istrinya, dia berjanji kepada anak-anaknya. Tetapi, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, janji tinggal janji. Makanya arung lagu ni Portibion kan,
Janji-janji tinggal janji. Kemerjanji ko nga matay ka. Di mariti may natay. Ay nang sanggup ay umutungot ni natay be dia matay. Nang sanggup ahin na yun di mana ma. Janji-janji tinggal janji. Manetek ilunay. Alay di beri nga matay manetek ilunis tinetong dan berubah. Itu berarti engkau sedang diikat. Puji Tuhan. Engkau sedang diikat, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Perhatikan baik-baik orang kaya ini, saudara. Dia tadi datang kepada Tuhan, ada satu kerinduan di dalam dirinya untuk bertanya tentang kehidupan yang kekal. Tetapi sesudah Yesus menyampaikan kepada dia, ini hal yang harus kamu lakukan. Dikatakan apa? Dia bersedih. Karena itu sebabnya Lukas 14 ayat 25 sampai dengan 26 dikatakan seperti ini. Pada suatu kali banyak orang berduyun-duyun mengikuti Yesus dalam perjalanannya. Sambil berpaling ia berkata kepada mereka, "Jikalau seorang datang kepadaku dan ia tidak membenci pada ibunya, istrinya, anak-anaknya, saudara-saudaranya laki-laki atau perempuan, bahkan nyawanya sendiri, ia tidak dapat menjadi muridku." Saya mau katakan, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, apa yang disampaikan oleh Yesus ini sesuatu hal yang sangat keras sekali. Jika engkau lebih mengasihi orang tuamu daripada aku, artinya saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, bahwa Yesus di atas segala-galanya. Puji Tuhan. Haleluya. Sotung di dua kamu Tuhan Yesus Kristus. Sotung di dua kamu Debata Jehovah. Dia adalah satu-satunya, tidak ada yang lain. Puji Tuhan. Haleluya. Orang kaya ini masih diikat yang namanya kekayaan tadi. Itu sebabnya dia bersedih, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Sesungguhnya banyak hal-hal yang mengikat kehidupan daripada orang-orang percaya. Tetapi saya yakin dan percaya, saudaraku, kalau di tempat ini itu tidak ada. Puji Tuhan. Haleluya. Wah, adong di tempat tonda terita. Haleluya. Bering jo samping kiri kananmu. Adong di sod di mana? Berbaju hai mana? Hah? Haleluya. Disod di mana? Enggak. Kalau ada bertobat, puji Tuhan. Haleluya. Sekali lagi, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kalau ada bertobat. Haleluya. Dia mengalami kekecewaan yang begitu luar biasa. Saudara, unang diri po hamuna, akka jol mana porsi, api gudang nunay kecewa. Ya, orang-orang percaya juga banyak yang kecewa, saudara. Banyak yang kecewa. Tuhan tidak jawab doanya, dia kecewa. Tuhan tidak mendengarkan doanya, dia kecewa. Tuhan tidak menyembuhkan, dia kecewa. Oleh Tuhan, saudaraku yang kekasih, mari kita datang ke depan. Ada keterikatan di dalam hidupmu, ada sakit penyakit di dalam hidupmu, mari kita bantu di dalam doa. Mari kita bersama-sama berdoa. Tuhan akan menyembuhkan, Tuhan akan memulihkan. Mari bersama-sama berbaris di sini, rapi, biar bisa ditempatkan. Kami percaya itu, Bapak. Maka
saudara-saudara kami yang tinggal di daerah, di tempat ini Tuhan, di desa ini Tuhan. Tuhan, biarlah mereka pulang dengan sukacita yang daripada kami boleh bersatu lagi pada hari-hari yang akan datang Tuhan, untuk memuji, memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Bapak, persembahan yang sudah kami berikan Tuhan, biarlah itu gantikan berlipat-lipat di dalam hidup kami, agar kami boleh memberikan yang terbaik lagi kepada Tuhan. Dan tangan-tangan yang sudah terulur kepada Tuhan, Tuhan berikan berkat yang melimpah. Terpujilah namamu Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Kita ucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Kau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Haleluya. Kita terima berkat dari Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa, serta persekutuan Roh Kuduslah yang menyertai kita mulai saat ini sampai selama-lamanya.